Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita sekalian nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat bisa berkumpul dengan orang-orang saleh yang berada di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian marilah kita mengucapkan salawat dan salam, semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi yang paling mulia, yang merupakan sebagai khatamun nabiyyin, sebagai imamul mursalin, Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga tercurahkan kepada seluruh sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, dan juga semoga tercurahkan kepada kita sekalian sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya tentunya saya ucapkan terima kasih kepada segenap pengurus DKM Masjid Nurul Hidayah yang telah memberikan kesempatan kepada saya kembali untuk bisa mengisi kajian rutin, yaitu membahas kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Saya ucapkan sekali lagi syukran katsiran wa jazahumullahu khair. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, setelah kita membahas hadis yang ke-15, yaitu di antara bentuk perwujudan dari beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yaumil akhir, yaitu di antaranya disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyaqul khairan aw liyasmut, maka wujudkanlah dengan cara apa? Hendaknya dia mengucapkan dengan ucapan yang baik. Jika tidak mampu maka diamlah. Kemudian Nabi mengatakan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku-ngaku dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyukrim jarahu, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan yang terakhir, di antara bentuk perwujudan iman kepada Allah dan yaumul akhir adalah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang mengklaim, mengaku-ngaku ana mu'minun billah wal yaumil akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di pertemuan yang lalu kami telah sampaikan, jelaskan makna hadis tersebut. Dan saat ini kita masuk ke hadis yang ke-16,
yaitu tentang jangan engkau marah. La taghdab. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, qala, dia berkata, lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata laki-laki tersebut? Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, wasiatkanlah untukku, berwasiatlah engkau kepada diriku, ausini. Qala la taghdab. Maka kata Rasul, wasiatnya adalah la taghdab, jangan kamu marah. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan lagi, faraddada miraran. Kemudian dia mengulang lagi, yakni minta wasiat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasul, tolonglah berikan aku wasiat. Ya, diulang-ulang. Maka tetap Nabi mengatakan wasiat beliau adalah la taghdab, jangan kamu marah. Rawahul Bukhari. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Tentang biografi Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah lewat dan sering, yakni kami ulang-ulang siapakah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian selanjutnya penjelasan dari hadis ini banyak sekali yang bisa kita ambil faedah. Yang pertama diantaranya Abu Hurairah mengatakan anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki. Dalam hadis ini tidak disebutkan siapa namanya, ya, karena penyebutan nama dan sifatnya ini tidak diperlukan. Ya, tidak harus setiap orang yang nanya siapa namanya, tidak harus, ya. Tapi esensinya adalah yang kita ambil faedahnya apa isi dari pertanyaan dan bagaimana jawaban. Walaupun ada sebagian para ulama mereka mencoba, yakni berupaya untuk mencari-cari keterangan siapakah orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah disebutkan tadi. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menurut saya nggak perlu, sudah. Ya, tidak perlu dicari-cari siapa rajul, laki-laki tersebut, karena tentunya dapat melelahkan. Ya, selama hukumnya tidak berubah disebabkan penyebutan orang yang berlainan, karena otomatis akan dicari nih siapa, dicocok-cocokkan. Ya, selama ya hadis ini jelas dan tidak berubah hukumnya, maka sudah tidak perlu mencari-cari dengan bersusah payah siapa laki-laki ini. Kemudian ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Makna wasiat. Maka laki-laki tadi mengatakan qala lin nabi, orang tersebut berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, wasiatkanlah kepadaku. Wasiat artinya memberikan pesan kepada seseorang dengan perkara-perkara yang sangat penting. Itu namanya wasiat. Ya, wasiat itu simple, sedikit, enggak banyak. Ya, wasiat itu cukup berapa poin? 1, 2, 3 poin, enggak usah banyak-banyak. Apalagi sampai berjilid-jilid, ya, atau berlembar-lembar, itu ceramah namanya, bukan wasiat. Wasiat itu memberikan pesan kepada seorang yang sangat penting dan urgen, seperti yang yakni Rasul wasiatkan kepada orang tersebut, ausini. Maka kata Rasul, la taghdab. Udah itu saja. Tapi orang ini belum puas.
Faraddada miraran, dia ulang lagi, ausini, tolong berikan wasiat kepada saya. Kata Rasul, la tagdob, jangan kau marah. Udah, toh itu saja. Ya, belum tentu wasiat ini bisa dijalankan. Ya, apalagi kalau banyak. Atau pernah juga ada seorang sahabat, yakni ketika ingin menginfakkan hartanya, dia ingin meninggal, kemudian hartanya pengen diinfakkan semuanya. Kata Nabi, jangan, nggak boleh. Semuanya nggak boleh. Kata, kalau gitu setengahnya. Kata Nabi, jangan, nggak boleh juga setengahnya. Lalu berapa? Sulus. Maksimal mewasiatkan harta 3 berapa? Ya, ini 1/3 dari harta yang dia miliki. Ya, kalau punya uang 100.000, yang boleh diwasiatkan untuk diinfakkan ya sekitar 33.000. Sisanya untuk ahli waris. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Dan masih banyak lagi wasiat-wasiat Rasulullah kepada sahabat yang lain. Tentunya apa? Dengan melihat yakni keadaan yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian para ulama ikhtilaf apa yang dimaksud dengan la tagdob. Apa yang dimaksud dengan la tagdob? Jangan kamu marah. Apa maksudnya? Apakah yang pertama hendaknya kamu menahan diri, yakni ketika marah tahan, ya, jangan sampai kita meluapkan marah kita. Artinya pokoknya jangan sampai marah sama sekali. Ya, ini penafsiran yang pertama. Yang kedua, jangan kamu marah, yakni jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan. Apa bedanya? Yang pertama, la tagdob, jangan kamu marah, berarti menafikan. Pokoknya intinya di apapun kita ini udah diem aja, jangan marah. Ya. Yang kedua, marah boleh tapi jangan berlebihan. Ya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Wallahu ta'ala alam, yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang kedua, yakni sifat marah ini tabiat manusia. Tapi yang Nabi katakan la tagdob, jangan kau marah, kendalikanlah yakni amarahmu, jangan sampai berlebihan. Kenapa? Karena sifat marah ini naluri, tabiat manusia. Ya, semut saja, ya, ketika kita injek atau diganggu, dia akan marah. Itu semut yang kecil, apalagi manusia. Ya, maka yang menunjukkan hal ini juga ketika Nabi katakan laisal qawiyyu bisara'ah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang jago bergulat, yang jago berantem, yang jago berkelahi, bukan. Tetapi orang yang kuat adalah man yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang mampu menahan amarahnya ketika dia marah. Artinya dia mau marah tapi dikendalikan. Kalaupun marah, dia bisa mengukur kapan waktunya dan apa yang harus dia lakukan. Ya, ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Seperti Umar bin Khattab pun yang kita ketahui bahwasanya beliau orang yang sangat tegas. Sampai-sampai syaitan saja takut lari terbirit-birit jika ya ini apa berhadapan di satu gang, satu jalan. Ya, kenapa beliau tegas? Ya, mungkin kalau kita lihat ini orang yang pemarah gitu ya. Tidak demikian. Ikhwani zanallahu wa iyyakum jami'an. Maka la tagdob, jangan kau marah, hendaknya kamu yakni ketika marah diperhatikan kapan waktunya, ucapannya, perbuatannya, jangan sampai berlebihan. Syukur-syukur alhamdulillah kalau bisa menahan hawa nafsu, tidak marah. Ya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian selanjutnya yang ketiga, mengapa ketika ada seseorang yang meminta wasiat kepada Rasulullah, ausini, tolong berikan aku wasiat. Kenapa Nabi tidak berwasiat tentang takwa? Karena dalam Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat 131 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum
wa iyyakum anittaqullah, dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang kami telah berikan Alkitab, al-Yahudu wan Nasara, kami telah wasiatkan kepada mereka min qablikum, orang-orang yang sebelum kalian, wa iyyakum, dan kami pun wasiatkan kepada kalian semuanya, wahai umat Islam. Apa wasiat Allah? Anittaqullah, hendak yang kau bertakwalah kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Kenapa Nabi tidak memberikan wasiat ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah? Ya, ikhwani zanallahu wa iyyakum jami'an. Jawabnya adalah karena setiap manusia yakni sebaiknya diajak berkomunikasi, berinteraksi sesuai dengan keadaannya. Ya, jadi ketika ada orang yang minta wasiat kepada kita, cari nih orang ini dalam hal apa yang ada kekurangannya. Misalkan kita lihat nih orang, kalau perempuan suka keluar nggak pakai jilbab, ya, kemudian menggunakan pakaian yang seksi, terus dia minta wasiat kepada kita, Ustadz tolong dong kasih pesan buat saya, nasihat, wasiat, apa yang kita perlukan, sampaikan. Nanti kamu kalau keluar tutup auratnya, itu dulu sampaikan yang penting. Atau kita lihat lagi ada orang yang minta nasihat, ini orang jarang sholat, gak pernah sholat, padahal rumahnya dekat masjid. Nah, nasihatkan, dia minta nasihat, nasihatin. Jadilah engkau orang yang rajin ke masjid. Masa rumah udah tinggal selangkah lagi di masjid gak pernah sholat? Bagaimana kamu ketika pengen ke gunung sanggup, ya, gunung kudaki, lautan ku seberangi, masjid ku lewati, gitu ya. Ini bagaimana ini? Ini ciri-ciri orang munafik kok. Berikan nasihat. Ya, jadi dalam memberikan wasiat itu cari yang terpenting. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Sebagaimana kemarin, yakni kelas 12 atau 3 SMA Alia mengadakan perpisahan. Ya, lagi musim perpisahan sekolah ini Pak ya, study tour. Nah, ini mereka meminta wasiat, yakni apa? Nasihat perpisahan. Nah, nasihatkan apa pergaulan pemuda saat ini? Ya, pakai jilbab udah, berarti nggak perlu dinasihat tentang jilbabnya nih. Tapi apa pergaulannya? Yang laki-lakinya jangan suka ikut geng motor. Yang perempuannya kalau sudah pakai jilbab syar'i jangan sampai ditanggalkan. Cuman gara-gara kerja harus menanggalkan jilbabnya. Atau sudah benar semua, disuruh istiqomah. Walaupun sudah lulus dari sekolah tetap rajin mengaji, menghadiri majelis taklim. Sebagaimana Hanzalah, ya, pernah kita sampaikan di sini ketika Abu Bakar mengatakan, "Ya Hanzalah, kaifa haluka?" Wahai Hanzalah, bagaimana kabarmu? Kata Hanzalah, inna Hanzalah munafikun. Sesungguhnya Hanzalah munafik. Kata Abu Bakar, kenapa engkau munafik? Bagaimana kami tidak munafik? Ketika ngaji bersama Rasulullah, kami tuh seakan-akan ingin itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Seakan-akan ketika Nabi berbicara, ceramah itu surga ada di hadapan kita. Ketika kita mengaji bersama Rasulullah, seakan-akan neraka berada di hadapan kita. Takut kita. Pulang, selesai ngaji, pulang ke rumah, ketemu anak, istri, lupa semuanya. Ya, jadi urusan duniawi. Terus demikian. Maka hendaknya engkau, wahai para jamaah sekalian, yakni terus semangat taklim, menghadiri majlis taklim. Maka wasiat itu carilah kekurangan-kekurangan yang ada pada lawan bicara kita. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin azallahu wa iyyakum jami'an. Di sini disebutkan bahwasannya Nabi yang keempat mewanti-wanti kepada seorang muslim dari sifat la taghdab, yakni jangan marah. Karena puncak akhlak yang buruk, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah al-ghadabu, yakni sifat marah. Puncak dari akhlak yang paling buruk adalah al-ghadabu, yakni sifat marah. Karena orang kalau sudah marah,
yang dilakukan seperti orang majnun, orang gila. Lagi marah, udah kalap, ya udah nggak lihat kanan kiri, bahkan udah nggak lihat siapa yang ada di hadapannya. Hatta ustadz sekalipun dilawan sama dia. Ya, gurunya, orang tuanya, udah masa bodoh pokoknya. Kenapa? Karena sifat marah adalah puncak zirwatu, ini puncaknya akhlak yang buruk, al-ghadabu, yang menyebabkan al-majnun, kegilaan. Ya, orang kalau sudah marah, urat lehernya ini mengembang, mukanya memerah, bahkan disebutkan pori-pori kepala ini mengembang, membuka, sehingga apa? Rambutnya berdiri gitu ya. Kalau lihat di film-film gitu ya, di kartun gitu ya, wah lagi marah nih, mukanya merah, ya, kemudian rambut berdiri, ngejigrak gitu Pak ya. Memang benar demikian, ya, urat leher mengembang, udah gila udah, ya, udah tertutup akalnya. Namanya majnun itu jinnah, yakni apa? Tertutup akalnya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi yang keempat, Nabi sudah mewanti-wanti, yakni tentang marah. Jangan marah, la taghdab, jangan kau marah. Karena Nabi tahu nih orang suka marah. Makanya kata Nabi, la taghdab, jangan kau marah. Dia tanya lagi, faraddada miraran, ya Rasul yang lain katanya. La taghdab, jangan marah. Ya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian selanjutnya, ini diperhatikan ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Sesungguhnya kita pun selain jangan marah, hendaknya kita yang kelima menghindari sebab-sebab yang membuat kita marah. Seperti apa? Berdebat kusir. Ya, kalau sekiranya nggak pengen marahan, nggak pengen gontok-gontokan, nggak usah pakai debat-debat segala. Ini sekarang apa-apa debat kalah mubahala. Ya, namanya kalau debat apa? Pakai dalil segala macam mending. Ini enggak, namanya dalilut. Kalah dalil ngajakin gelut gitu ya. Ini kan udah enggak benar. Jadinya apa? Gontok-gontokan, berantem, mencaci maki, mencibir. Itu sebabnya apa? Karena suka ngajakin debat. Ya, saya berapa kali ketemu kawan lama saya, teman kuliah di kampus segala macam, ketemu, dan kita mohon maaf ini mungkin berbeda pemahaman, sama-sama Islam, namun dia memilih jalan yang lain gitu ya. Ketemu saya, kangen-kangenan. Terus nggak lama dia bahas tentang satu permasalahan agama. Saya katakan, afwan akhi, kita ketemu kangen aja lah udah. Nanti kalau kita bahas satu masalah, khawatir yang tadi kita udah, ya ini hampir 5 tahun kita nggak ketemu, jadinya gontok-gontokan. Kalau mau sudah diskusi, ya jangan pakai marah-marahan. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Bahkan Nabi mempersiapkan satu rumah, yakni di pinggiran surga bagi orangnya apa? Tarkul mira fid din, meninggalkan perdebatan dalam agama, wa in kana muhiqqan, walaupun dia merasa benar, udah tinggalkan, karena nanti ujung-ujungnya perdebatan gontok-gontokan. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian juga yakni selain meninggalkan perdebatan, yakni tinggalkan yang namanya caci maki, menghina, membuli. Ini sebab-sebab yang sangat besar orang bisa bikin marah. Ya, mungkinnya awalnya bercanda. Ini bercanda terkadang suka kelewatan. Jangan sampai bercanda itu melampaui batas. Ya, anak-anak sekarang itu kalau bercandanya suka kelewatan batas dengan cara apa? Mentang-mentang udah bestie, udah best friend, temennya lagi makan gitu ya. Tiba-tiba dia apa? Cuci tangan di piringnya gitu ya. Dia lagi makan, cuci tangan di piring temen yang lagi makan. Kan qalilul adab ini, nggak beradab nih. Walaupun niatnya bercanda, nggak pantas. Ya, menghina, membuli, tinggalkan. Atau juga kita berprasangka buruk. Ya, jangan-jangan nih. Itu namanya zon. Inna ba'da zanni ismun. Ya, jauhilah kalian apa? Tajasus, saling mencari-cari kesalahan, dan juga berprasangka buruk. Karena berprasangka buruk, su'uzon, itu sebahagiannya adalah dosa. Ikhwan azanallahu wa iyyakum jami'an. Di antaranya lagi, agar kita tidak mudah marah atau bisa mengendalikan diri kita, jangan berkumpul
yakni bersama orang-orang yang tidak memiliki adab. Kalau nggak pengen marah sudah, ini orang nggak beradab nih, nongkrong-nongkrong di sini, udah tinggalkan, nggak manfaat, ya tinggalkan. Jangan bangga dengan banyaknya teman di FB, di WhatsApp satu grup, tapi kalau isinya bercandaan keluar sudah. Nanti Anda akan ditanya pada yaumul qiyamah apa yang kita perbuat, ya. Maka tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi membuat kita tidak tahan emosi, membuat kita marah, maka tinggalkan. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian tentunya Allah memuji, yakni bagi orang-orang yang pandai menahan hawa nafsunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian, bergegaslah kalian menuju ampunan Rabbmu, wa jannatin arduha samawati wal ard, dan bersegera kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah telah siapkan, Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya surga dan neraka saat ini sudah ada, dan surga dan neraka ini ketika terjadinya yaumul qiyamah termasuk yang tidak hancur. Ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari menyebutkan ada beberapa makhluk Allah yang tidak hancur pada yaumul qiyamah alias yabqa, yakni tetap adanya, yaitu al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Maka surga dan neraka Allah telah siapkan, saat ini sudah ada. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, di antara ciri orang yang bersegera meraih ampunan Allah, bersegera untuk menuju surga Allah, mereka adalah orang-orang yang yunfiqun, yang suka berinfak, bersedekah, fis sarra, dalam keadaan lapang, wad dharra, dalam keadaan sempit. Jadi sedekah itu nggak harus ketika banyak duit, enggak. Bahkan yang lebih bagus lagi ketika kita susah, sempit, uang cekak, pas-pasan, kita infakkan sebahagian, wah itu top. Orang kaya penghasilan sebulan 1 miliar, ya infaknya berapa? 1 juta. Sementara si miskin nggak punya penghasilan tetap sebulan, tapi infaknya dia mungkin 10.000 atau mungkin 100.000, jauh lebih besar pahalanya ketimbang orang yang memiliki penghasilan besar, infaknya 1 juta, belum sebanding. Ikhwani zanallahu wa iyyakum jami'an. Maka infak itu enggak harus nunggu banyak duit. Ya sarra dalam keadaan lapang. Allah katakan wad-dharra dalam keadaan sempit. Berbagi. Ya bahkan kita seneng, udah punya uang 10.000, ada yang minta-minta, kasih 2.000, wah senengnya tuh luar biasa. Walaupun 2.000 kita berikan, senang kita bisa membahagiakan orang lain. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Nah, di antaranya lagi adalah wal kazibinal ghaidh wal afina 'anin nas. Ini yang menjadi syawahid bahwasanya di antara orang yang bersegera menuju ampunan Allah dan ingin meraih surga Allah, yaitu orang-orang yang wal kaziminal ghaidh, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Ya, selain dia mampu, dia pun apa? Wal afina 'anin nas, dan dia memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini yang agak berat nih Pak ya. Meminta maaf lebih mudah daripada apa? Memaafkan. Maka yang dipuji ini orang yang wal afina 'anin nas. Orang yang pengen dapat ampunan dari Allah, mendapatkan surga, itu bukan orang yang mudah meminta maaf, tetapi wal afina 'anin nas, yang mudah, bahkan dia senang memberikan maaf kepada manusia. Ini sulit banget, ya. Maka maafkan, ya, maafkan kesalahan saudara kita. Khudil afwa, ambillah maaf, maafkan dia, ya.
Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini ada catatan yang sangat bagus sekali, saya sudah tandai. Menahan amarah bukan berarti memendamnya. Ya, saya alhamdulillah Ustaz udah bisa menahan amarah. Bukan berarti kita memendamnya hingga menjadi kebencian atau dendam. Memang sih dia nggak marah hari itu, tapi dikumpulin terus, ntar loh ya, tunggu tanggal mainnya gitu ya. Berarti ini bukan menahan amarah, emang lu lagi nungguin gitu ya. Kapan waktu yang tepat saya akan habisin dia. Itu bukan menahan amarah, lagi ngumpulin. Ibarat kata itu apa? Bisul ini tunggu meledaknya ya. Maka menahan amarah itu bukan berarti memendamnya hingga menjadi kebencian atau dendam kesumat, bahkan sampai dibawa mati. Bahkan sebelum dia mati wasiat kepada anak keturunannya, jangan sekali-kali temenin tuh, bapak sakit hati, bapak masa dikatain hitam gitu ya, padahal emang hitam gitu ya, tapi sakit hati dia, sampai diwasiat kepada anak 7 turunannya. Ini berarti bukan menahan amarah ini ya. Yang dimaksud dengan menahan amarah adalah yang muncul dan tidak menampakkan dan tidak melampiaskannya. Ya, tidak ditakuti, marah, kesel. Ya, kita sudah nolong orang tersebut, udah baik. Tiba-tiba dia menikam kita di belakang. Kurang apa kita? Gondok, kesel, marah gitu ya. Gondoknya enggak satu, gondoknya 2, apa gondok pokoknya. Udah kita berbuat baik, ternyata kita apa? Dijahatin, ditikam dari belakang. Kesel kan kita? Maka marah itu apa? Hendaknya kita tidak menampakkan kemarahan di depannya dan juga tidak melampiaskannya. Bahkan sebisa mungkin hendaknya kita menenangkan amarah tersebut hingga bermuara pada sikap memaafkan orang yang telah berbuat salah. Jadi bukan hanya sekedar menahan amarah, tetapi kita juga berusaha menghilangkan kesalahan orang tersebut sehingga apa? Kita dapat memaafkan kesalahan orang yang telah berbuat salah kepada kita. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Itulah penafsiran dari Al-Imam Al-Bukhari, yakni tentang tentang ayat surat Al-Imran surat ketiga ayat 133 sampai 134, yakni idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang baik. Ya. Mereka berbuat buruk pada kita, tolak dengan cara yang baik. Tahan amarah, maafkan. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Itu yang keberapa tadi, Pak? Ada yang nyatet nggak? Kelima ya. Sekarang keberapa? Keenam berarti. Tayyib, ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian kita akan sebutkan secara cepat, yakni kiat-kiat bagaimana supaya kita nggak marah. Ya, kalau tadi kan sebab-sebabnya kita marah itu, hendaknya kita jangan suka mengadakan debat kusir, jangan suka menghina kalau nggak mau dihina, jangan suka menggibah kalau nggak suka digibahin, jangan suka berkumpul-kumpul kepada orang yang akhlaknya buruk, yang membuat hati kita sakit. Itu sebab-sebabnya agar kita nggak marah. Sekarang kiat-kiat agar kita bisa meredam amarah. Saya sudah rangkumkan di sini ada kurang lebih 5, yakni agar kita bisa meredam amarah. Yang pertama, jika diringkas itu ada 2, bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Sekarang kita ambil dari ucapan dulu. Kalau Bapak Ibu sekalian pengen marah, maka kiat-kiatnya biar kita bisa meredam amarah, 1 dengan ucapan, yaitu hendaknya dia membaca ta'awudz, yaitu apa? Ucapan perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Mengapa demikian? Karena marah ini adalah sifat yang dilemparkan ya oleh syaitan ke dalam jiwa manusia, sehingga apa? Mukanya memerah, bahkan disebutkan dilemparkan bara api. Orang yang lagi marah itu sama syaitan sedang dipana, dilemparkan apa? Dengan bara api. Maka tidak heran ketika orang marah itu
mukanya memerah, ya, karena panas, hati bergejolak, ya, tadi urat leher mengembang, bahkan pori-pori kepala ini membuka sehingga apa? Sebahagian rambut itu berdiri karena marah. Jadi yang pertama dengan apa? Al-qaul, ucapan, mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thayyib, nanti kita akan lanjutkan lagi ba'da salatil isya insyaallahu taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.